Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya sudah bersuci atau ba'd. Terima kasih Kemudian wudunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum para pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di kesempatan kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama kurang lebih 1 jam ke depan pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, insya Allah kita bersama-sama akan mengikuti program live interaktif kembali ke hadis Nabi Muhammad SAW bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Haikal Basyarahil MA Hafizullah Ta'ala, yang mana beliau merupakan anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Tafadhol bagi Anda yang nanti ingin bertanya seputar hadis atau kembali ke hadis Nabi Muhammad SAW, Anda dapat menyiapkan pertanyaan dan bergabung secara langsung bersama kami di WhatsApp call di 0821 706087. Anda juga dapat bergabung bersama kami di 0331 544 6087. Pemirsa dan pendengar rahimakumullah dimanapun Anda berada, alhamdulillah sudah bergabung bersama kami secara daring. Pemateri kita di kesempatan kali ini kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Ustaz dan juga tim selalu diberikan kesehatan selalu Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yuk. Baik pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, sebagaimana yang telah kami sampaikan di awal nanti, silahkan Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya secara langsung di 0821 706087 untuk WhatsApp call atau di 0331 544 6087. Dan sebagaimana biasanya insya Allah di awal pembukaan kali ini kita akan mendengarkan bersama nasihat pembuka yang akan disampaikan oleh pemateri kita di kesempatan kali ini, Al-Ustadz Dr. Haikal Basyarahil MA Hafizullah Ta'ala, yang mana beliau merupakan anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Kepada Ustadz kami persilahkan, tafadhol Ustadz. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majlis ilmu walaupun secara online. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada sore hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Disebutkan dalam sebuah hadis dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu maqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhu al-Quran. Kata Abdullah bin Abbas, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling baik dan orang yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi, lebih baik lagi ketika di bulan Ramadan, ketika beliau bertemu dengan Jibril alaihi salam, dan Nabi bertemu dengan Jibril alaihi salam setiap malam di bulan Ramadan mengajarkan kepada Rasulullah Al-Quranul Karim. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang mulia ini menggambarkan kepada kita berbagai macam faidah yang bisa kita ambil. Di antara faidah yang pertama adalah bahwasanya Al-Quranul Karim sebab seseorang itu mendapatkan keberkahan di dalam kehidupannya. Lihatlah Nabi SAW, beliau adalah orang yang sangat baik, orang yang sangat dermawan, dan orang yang sangat mulia, dan orang yang ahli ibadah. Terkumpul kepada Nabi semua sifat-sifat yang baik. Tetapi subhanallah ketika beliau bertemu dengan Jibril, diajarkan oleh Jibril Al-Quranul Karim, menjadikan Nabi SAW tambah lagi, yang mana beliau sudah orang yang sangat baik,
Ketika bertemu dengan Jibril tambah lagi lebih dermawan. Ini kata para ulama salah satu sebabnya adalah athar dari Al-Quran yang diajarkan Jibril alaihissalam kepada Nabi SAW. Kemudian yang kedua, faedah yang kedua hadis ini menjelaskan kepada kita pentingnya seseorang itu menjadikan Quran itu bagian dari amalan yang terpenting ketika dia berada di bulan Ramadan. Karena Jibril alaihissalam secara khusus mengajarkan Quran di bulan Ramadan. Ini menunjukkan begitu agungnya Al-Quran. Maka hendaknya seorang muslim ketika dia berada di bulan Ramadan berusaha dia membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Dalam kondisi normal kita disuruh untuk menghatamkan Quran dalam sebulan atau dalam sepekan itu 1 kali. Maka dalam kondisi bulan Ramadan maka kita disuruh untuk memperbanyak hafalan kita, memperbanyak khataman kita Al-Quranul Karim. Maka Ramadan ini momentum seorang muslim dia memperbanyak ibadahnya khususnya di dalam membaca Al-Quranul Karim. Faedah yang ketiga dari hadis yang mulia ini bahwasanya Nabi dijelaskan dalam hadis ini Nabi bertemu Jibril setiap malam di bulan Ramadan. Maka kata para ulama menunjukkan ibadah di malam hari di bulan Ramadan itu lebih afdal daripada ibadah di siang hari di bulan Ramadan. Maka hendaklah kita memperbanyak ibadah kita di siang dan di malam. Khususnya di malam hari kita lebih banyak lagi ibadah kita. Karena ibadah di malam hari itu lebih utama daripada ibadah di siang hari. Karena Jibril alaihissalam datang kepada Nabi SAW setiap malam di bulan Ramadan. Kemudian di antara faedah yang keempat dari hadis yang mulia ini, bahwasanya hadis ini menjelaskan kepada kita dampak seseorang itu berteman dengan orang yang baik. Nabi SAW ketika bertemu dengan Jibril alaihissalam menjadikan beliau tambah hebat lagi, tambah baik lagi. Maka kata para ulama, orang-orang yang saleh itu menjadikan kita tambah baik. Makanya seorang muslim ketika dia berada dalam kondisi futur, dalam kondisi tidak semangat dalam beribadah, maka carilah teman yang saleh, teman yang baik, teman yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena teman yang saleh, teman yang bertakwa itu menjadikan seseorang tersebut menjadikan dia tambah baik, menjadikan dia tambah semangat dalam beribadah. Dan disinilah urgennya, pentingnya seseorang itu dia mengunjungi orang yang saleh, mengunjungi orang berilmu, mengunjungi orang bertakwa, minta nasihat kepada mereka untuk apa? Untuk memacu semangat mereka agar mereka ya semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini di antara faedah yang bisa kita ambil pada hadis Abdullah bin Abbas ketika Jibril bertemu Nabi setiap malam di bulan Ramadan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada pembawa acara di studio. Tayyib Ustaz, jazakumullah khairan katsiran atas nasihat pembuka yang telah antum berikan di kesempatan kali ini. Pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah sudah ada yang bergabung bersama kami dari Bengkulu. Ada Bapak Saleh yang sudah menunggu di line telepon. Assalamualaikum Fatwa TV, Bapak Saleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Bapak satu pertanyaannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentang ini Ustaz, apa tuh puasa Syawal Ustaz? Ya, itu apa? Kapan dimulainya ya? Sebaiknya kapan dimulainya puasa Syawal itu? Baik. Kemudian kalau ada orang yang yang mengkodok ada yang tidak berpuasa di bulan Ramadan itu beberapa hari. Nah, apakah puasa Syawal itu bisa dilakukan ya di akhir bulan Syawal? Karena untuk membayar kodok puasa wajibnya begitu Ustaz. Atau bagaimana sebaiknya? Demikian Ustaz. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran Bapak Saleh yang ada di Bengkulu ini yang bertanya terkait dengan masalah puasa Syawal Ustaz ya, kapan sebaiknya dimulai dan apabila seseorang ini harus mengkodok puasa bulan Ramadannya, ini kan otomatis puasa Syawalnya ini di akhir bulan Syawal Ustaz. Nah, ini bagaimana, apakah boleh atau bagaimana baiknya? Ya, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Pertama beliau menanyakan kapan baiknya seseorang memulai puasa Syawalnya. Jawabannya adalah baiknya memulai puasa Syawal di saat orang-orang sudah tidak berziarah lagi ke tempat kita atau kita enggak lagi berziarah ke tempat saudara kita. Maka di saat-saat sudah tidak ada lagi atau ziarahnya sudah agak sepi, maka disitulah kita berpuasa. Afdalnya demikian. Adapun di hari kedua, di hari ketiga itu biasanya mungkin lebih banyak orang masih banyak datang ke rumah kita atau kita berziarah ke tempat keluarga dan semisalnya, dan biasanya kita dalam kondisi kondisi berbuka. Adapun dalam kondisi berpuasa menimbulkan nanti mungkin tidak enak, tidak nyaman sama
keluarga yang kita datangin atau ada keluarga yang datang di tempat kita. Oleh karena itu kata ahlul ilm, di saat sudah sepi ziarah tersebut, tidak ada lagi mungkin setelah 1 minggu setelahnya atau 5 hari setelah Syawal, maka di sanalah kita berpuasa. Kemudian yang kedua adalah seseorang mengqadha puasa Syawalnya boleh, puasa Ramadannya boleh nggak diqadha di akhir Syawal. Ini khilaf di kalangan para ulama rahimahullah taala, apakah seseorang boleh berpuasa sunnah sebelum mengqadha Ramadannya ataukah tidak boleh. Afdalnya seseorang mengqadha dulu baru berpuasa Syawalnya, afdalnya demikian. Tapi kalau seandainya Syawalnya mepet, waktunya mepet, tidak mencukupi untuk mengqadha sekaligus juga berpuasa Syawal, maka tidak ada masalah, insyaallah berpuasa Syawal terlebih dahulu. Karena puasa itu, mengqadha puasa itu boleh diakhirkan. Ya boleh diakhirkan, yang penting tidak masuk lagi, belum nyampe Ramadan berikutnya. Selama belum masuk Ramadan berikutnya, maka puasa Ramadan itu boleh diakhirkan. Sehingga kalau seandainya waktunya mepet antara mengqadha dengan berpuasa sunnah di bulan Syawal, maka berpuasa terlebih dahulu, puasa sunnah baru dia qadha. Tapi kalau waktunya luas, maka hendaknya dia qadha dulu baru puasa sunnah di bulan Syawal. Wallahu a'lam. Taib, jazakumullah khairan katsiran atas jawaban yang telah diberikan untuk pertanyaan dari Bapak Saleh yang ada di Bengkulu. Selanjutnya kita bergeser ke Bapak Lawai yang ada di Sulawesi Tenggara. Assalamualaikum Fatwa TV, Bapak Lawai. Waalaikumsalam. Baik, silakan Bapak, satu pertanyaannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang saya mau tanyakan, bagaimana kalau imamnya itu pelaku kesyirikan? Baik. Membikin sesajen. Yang pertama Pak Ustaz. Yang kedua, maksud dari pembebasan setiap malam bebaskan api neraka itu bagaimana itu Ustaz? Baik. Itu saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran Bapak Lawai yang ada di Sulawesi Tenggara. Ini bertanya terkait dengan masalah imam, Ustaz. Jika imam pelaku kesyirikan, ini bagaimana hukumnya? Kemudian apa maksud setiap malam ini setan dibebaskan seperti itu, Ustaz? Iya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama, adapun tentang masalah boleh nggak seseorang itu jadi imam, ya, sedangkan dia pelaku kesyirikan, menjadikan sesajian dan semisalnya, tentu saja tidak boleh, ya. Orang yang melakukan kesyirikan kemudian melakukan sesajian jadi imam tidak boleh. Maka kalau kita tahu, kita tidak boleh sholat di belakangnya, ya, tidak boleh kita sholat di belakangnya kalau dia melakukan sesajian dan semisalnya. Maka kalau kita tahu dia jadi imam, maka tidak boleh kita sholat di belakangnya, maka kita disuruh mufaraqah, ya, disuruh mufaraqah, berpisah diri, tidak sholat di belakangnya. Kalau seandainya betul-betul dia melakukan kesyirikan, sesajian dan semisalnya. Kemudian yang kedua tentang masalah yang dimaksudkan tentang seseorang dibebaskan dari api neraka, ya, bahwasanya walillahi utaqa fi kulli lailatin min Ramadan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya, membebaskan seseorang dari api neraka. Maka kata para ulama rahimallahu taala, kita tahu bahwasanya ada ruh-ruh orang beriman. Jadi ada ruh itu, ada yang diadab di neraka. Saat ini ada ruh itu diadab di neraka. Maka sebagaimana ruh itu juga ada saat ini mendapatkan kenikmatan di surga. Maka kata para ulama rahimallahu taala, adapun yang orang itu dibebaskan dari api neraka, ruh-ruhnya dibebaskan dari siksa, dari adab dari api neraka. Sehingga seseorang yang berada di bulan Ramadan, maka ruhnya tidak tersiksa, dibebaskan dari siksa api neraka. Allah bebaskan sebagian ruh tersebut dari siksaan api neraka. Karena ketika muslim meninggal, yang mendapatkan siksa itu ada yang mendapatkan siksa ruhnya di neraka, dan ada ruhnya yang di surga. Sehingga ada sebagian ruh itu mendapatkan nikmat di surga, dan ada sebagian ruh itu mendapatkan siksa di neraka. Dan Allah berjanji bahwasanya Allah akan bebaskan ruh-ruh tersebut, ya, dari setiap malam di bulan Ramadan. Wallahu a'lam, itu maksudnya.
Taib, jazakumullah khairan katsiran atas jawaban dari pertanyaan Bapak Lawai yang ada di Sulawesi Tenggara. Bergeser ke penanya berikutnya pemirsa dan pendengar Fatwa TV. Ada Bapak Yunus di Bulukumba yang sudah menunggu. Fatwa TV, Assalamualaikum Bapak Yunus. Waalaikumsalam. Baik. Pertanyaan saya tentang bacaan untuk mendirikan imam salat tarawih yang biasa dilaksanakan di masjid saya itu doanya salat sunat tarawih rahimahullah setiap 2 rakaat apakah ada dalilnya itu Pak Ustaz? Mohon jawabannya. Baik. Pertanyaan saya. Baik Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran Bapak Yunus yang ada di Bulukamba yang bertanya terkait masalah doa sebelum sholat tarawih Ustaz ya, kayak seperti solu sunat tarawih salatan jamiat rahimakumullah. Nah ini apakah ada dalilnya Ustaz? Tafadhol. Iya, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Apakah ada dalilnya setiap 2 rakaat seseorang berseru seperti itu? Apakah ada dalilnya dari hadis Nabi SAW? Setahu saya tidak ada dalilnya dalam masalah ini. Tidak ada hadis yang sahih dalam masalah ini dan juga tidak ada setahu saya athar dalam masalah ini. Terus gimana? Sebetulnya seseorang ketika dia selesai setiap 2 rakaat atau 4 rakaat hendaknya dia beristirahat kemudian bangkit lagi. Nah, adapun seorang imam ya hendaknya dia mungkin maksudnya di awal itu adalah untuk memberikan tahu jamaah bahwasanya imam bangkit lagi untuk melaksanakan sholat. Tapi sebetulnya sebaiknya seorang imam ya yang membetulkan atau mengingatkan jamaah bahwasanya dia sedang berdiri, seperti dia katakan sawu sufufakum, meletakkan saf kalian. Nah, itu menjadikan jamaah itu tersadar bahwasanya imam sudah kembali lagi berdiri untuk melaksanakan salat. Ada kalau ditanya secara khusus apakah ada dalilnya? Tidak ada dalilnya. Adakah hadisnya? Tidak ada hadisnya. Ketika seseorang berseru setiap 2 rakaat tentang masalah salat tarawih berjamaah, maka ini tidak ada dalilnya. Wallahu a'lam. Taib, jazakumullah khairan katsiran atas jawaban dari pertanyaan Bapak Yunus yang ada di Bulukamba. Bergeser ke penanya berikutnya pemirsa, ada Bapak Sandi di Jember yang sudah bergabung. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ustaz, maaf tanya mengenai hadis sholat Jumat Ustaz. Jadi kesesuaian hadis tentang berjalan kaki menuju sholat Jumat itu hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan lainnya disebutkan Nabi Muhammad SAW barang siapa dia datang di waktu pagi, dia mandi dan keramas, dia jalan dan tidak berkendaraan, dia mendekat ke imam, dia mendengarkan dan diam, maka setiap 1 langkah dia mendapatkan pahala seperti sholat dan puasa selama setahun. Itu bagaimana kesohihan hadisnya Ustaz? Baik. Seperti itu. Terima kasih. Baik Bapak Sandi, jazakumullah khairan katsiran atas pertanyaannya yang bertanya terkait masalah hadis tentang sebelum sholat Jumat ya. Ini jika kita mempersiapkan diri dengan baik kemudian berjalan menuju ke masjid. Nah ini apakah ada faedah yang akan didapatkannya? Ini merupakan hadis sahih atau seperti apa? Tafadhol. Baik. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Kalau ditanya hadisnya apa hadis sahih? Jawabannya hadisnya sahih. Hadis tersebut hadis sahih. Tapi hadis tersebut mensyaratkan banyak syarat. Pertama disebut dalam hadis tersebut man ghassala waqtasal wa bakara wabtakar wa masya wa lam yarkab wa dana minal imam kana lahu bi kulli khuwatin ajru sanatin siyamiha wa qiyamiha. Kata Nabi SAW, barang siapa mandi kemudian dia bersegera mendatangi sholat Jumat dan dia berjalan kaki dan tidak menaiki kendaraan, maka kata para ulama rahimallahu ta'ala, maka kata Nabi SAW dia mendapatkan pahala seperti 1 langkahnya seperti sholat setahun dan sholat malam setahun. Para ulama rahimallahu ta'ala menjelaskan, kata para ulama rahimallahu ta'ala, ini syaratnya. Kalau terpenuhi syarat tersebut, maka kata para ulama rahimallahu ta'ala dia mendapatkan keutamaan ini. Bersegera, mandi, kemudian mendekati imam, kemudian dia berjalan kaki, tidak menaiki kendaraan, kemudian dia tidak berbicara di waktu khutbahnya, dan datang di awal-awal waktu yang pertama. Kalau itu dia lakukan setiap langkah yang dia langkahkan, ditulis pahala 1 tahun penuh sholat malam dan 1 tahun penuh berpuasa. Maka terpenuhi syarat yang kita sebutkan tadi. Kalau tidak terpenuhi salah satunya, dia tidak mendapatkan keutamaan ini. Dan hadisnya adalah hadis yang sahih. Wallahu a'lam.
Jazakumullah khairan katsiran atas jawabannya Ustaz untuk pertanyaan dari Bapak Sandi yang ada di Jember. Selanjutnya kita bergeser ke Riau. Ada Ummu Yodi yang sedang menunggu di line telepon. Assalamualaikum Fatwa TV, Ummu Yodi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ummu pertanyaannya. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa Ustaz. Begini Ustaz, bolehkah seorang ayah tidak memberikan nafkah kepada anaknya dengan alasan terlilit hutang? Baik. Dengan alasan? Terlilit hutang Ustaz. Terlilit hutang Ustaz. Baik. Oke. Baik Ibu, cukup. Ya, itu aja Ustaz. Syukran, jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakillah khair Ummu Yodi yang ada di Riau. Ini bertanya terkait masalah nafkah Ustaz. Bagaimana jika seorang ayah tidak dapat memberikan nafkah untuk anaknya dengan alasan terlilit hutang? Tafadhol Ustaz. Baik. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Pertama ya, memberikan nafkah itu sebuah kewajiban. Tidak boleh seorang ayah tidak memberikan nafkah kepada anaknya ketika anak itu tidak mampu untuk berusaha, tidak mampu mencari nafkah. Atau ketika anak itu miskin, wajib seorang ayah itu memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Adapun dia tidak memberikan nafkah karena lantasan terlilit utang, ya dia mendahulukan bayar utang daripada memberikan nafkah, itu salah. Memberikan nafkah itu lebih didahulukan daripada membayar hutang. Dan seharusnya orang yang terlilit hutang, kalau dia tidak mampu bayar, harus dikasih tempo oleh pemberi utang. Allah katakan dalam Al-Quran, "Fanadhiratun ila maisarah." Maka hendaklah dia memberikan tempo dari waktu yang dimudahkan. Maka kalau seandainya sebab dia tidak memberikan nafkah karena dia mendahulukan membayar utangnya, maka ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Beri nafkah terlebih dahulu, sisa, kalau ada sisa baru dia lunasi utangnya. Ini poin yang pertama. Poin yang keduanya adalah kalau seandainya ayah tersebut misalnya terlilit utang, hartanya tidak ada, sehingga dia tidak bisa memberikan nafkah. Dia tidak punya uang, tidak punya harta, dia terlilit utang, tidak ada sesuatu yang bisa dia kasihkan. Dia sendiri pun kesusahan makan, maka tentu kondisi semacam ini dia tidak berdosa. Kenapa? Karena tidak ada harta yang ingin dia sedekahkan, yang dia kasihkan kepada anak-anaknya. Kalau kondisi semacam ini dia tidak berdosa. Tapi kalau kondisi yang pertama tadi ada uangnya tapi dia bayarkan ke utang sehingga tidak memberikan nafkah kepada anaknya, ini kondisi tidak boleh. Kalau yang itu dilakukan maka sang ayah berdosa. Karena memberikan nafkah itu wajib. Adapun penghutang itu wajib dia memberikan tempo. Kalau orang yang berhutang ini tidak mampu bayar. Berdasarkan tadi keumuman firman Allah di dalam Al-Quranul Karim. Wallahu a'lam. Taib, jazakumullah khairan katsiran atas jawaban untuk pertanyaan dari Ummu Yodi yang ada di Riau. Pemirsa dan pendengar Fatwa TV, kita bergeser ke Ibu Ida yang ada di Sulawesi Selatan. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu, satu pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau bertanya, apa hukumnya kalau misalnya kita menjual ayam, yang kemudian ayam itu biasa dipakai untuk sabung atau untuk judi nyabung ayam. Baik. Dipakai untuk bertarung ayam gitu. Baik. Cukup Ibu. Ya, terima kasih. Iya, makasih Ustaz. Baik, terima kasih jazakallah khair Ibu Ida yang ada di Sulawesi Selatan. Bertanya terkait dengan masalah hukum menjual ayam, sedangkan ayam yang akan dijual ini biasa digunakan untuk judi ayam atau sabung. Ustaz, bagaimana hukumnya Ustaz? Ya, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Pertama ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan janganlah kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa. Maka saung menyaung ayam itu hukumnya haram. Pada asalnya kita menjual ayam itu halal, tidak ada larangan. Tapi ketika Anda menjual ayam dan Anda tahu ayam itu dipakai oleh orang itu untuk menyaung dan Anda tahu bisa Anda pastikan itu, maka tidak boleh. Karena kita nanti masuk ke dalam tolong menolong. Tapi kalau seandainya Anda tidak tahu, cuma sekedar kemungkinan saja, maka tidak masalah Anda jual ayam tersebut. Karena Anda di sini tidak ada urusannya. Kalau seandainya ayam itu digunakan untuk saung menyaung. Tapi kalau dari awal kita sudah tahu orang itu beli, saya mau beli ayam untuk menyaung, ya misalnya, maka Anda tidak boleh menjuali orang semacam ini. Karena kita ikut membantu dia. Tapi kalau Anda tidak tahu, walaupun ada kecurigaan dalam hati Anda, bisa jadi dia menyaung, pada asalnya itu boleh. Selama tidak bisa Anda pastikan. Selama tidak Anda pastikan orang itu untuk menyaung atau bukan, maka pada asalnya Anda boleh menjual ayam
tersebut. Tapi kalau bisa sudah ada pastikan seperti orangnya cerita, saya beli ayam ingin saya saung, ayamnya ini mana yang kuat, mana yang hebat misalnya, maka Anda tidak boleh. Kita bantu dia untuk melakukan perbuatan dosanya. Tapi kalau kita tidak tahu atau ada kemungkinan tapi tidak bisa kita pastikan, maka tidak mengapa Anda menjual ayam karena asalnya itu adalah halal. Wallahu a'lam. Taib, jazakumullah khairan katsiran atas jawaban terkait menjual ayam yang bekas ayam sabung. Pertanyaan dari Ibu Ida yang ada di Sulawesi Selatan. Bergeser ke penanya berikutnya, ada Bapak Asmawi di Banyuwangi. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Izin bertanya tentang niat Ustaz. Nah, apakah ada penjelasan hadis tentang niat itu tersendiri? Baik. Misalnya, apakah boleh dalam bahasa Indonesia? Karena dalam beberapa hadis bahwa niat itu dalam hati. Yang dimaksud dalam hati itu misalnya, saya mau sholat duhur. Apakah dalam hati itu kita perlu mengucapkan saya mau sholat duhur 4 rakaat berjamaah? Apakah seperti itu dalam hadis-hadis atau keterangan para ulama terdahulu tentang niat itu sendiri? Apakah bebas misalnya? Ini yang pertama, yang berhubungan dengan niat. Yang kedua, tentang sholat-sholat yang tidak ada penamaan pada zaman Rasulullah, seperti sholat tarawih, itu kan sebenarnya sholatnya tidak ada nama khusus tarawih karena muncul pada belakangan. Nah, bagaimana menggantungkan niat tersebut? Karena selama ini saya menggantungkannya menggunakan niat, saya niat qiyamul lail Ramadan 2 rakaat dalam hati. Nah, itu apakah diperbolehkan seperti itu? Baik. Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakumullah khairan katsiran. Bapak Asmawi yang ada di Banyuwangi ini bertanya terkait masalah niat, Ustaz ya. Apakah niat ini ada hadis khusus yang membahasnya? Kemudian apakah boleh berniat menggunakan bahasa Indonesia? Nah, termasuk juga masalah-masalah yang kontemporer, Ustaz ya, yang baru-baru seperti yang beliau contohkan tadi masalah sholat taraweh. Nah, ini di zaman Rasulullah dulu belum ada nama taraweh. Kemudian beliau menggunakan istilah qiyamul lail ketika berniat. Nah, ini apakah diperbolehkan atau bagaimana, Ustaz? Tafadhol, Ustaz. Ya, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Pertama, beliau menanyakan bagaimana berniat sebetulnya. Apakah dia ada lapas tertentu niat tersebut seperti saya sholat zuhur 4 rakaat berjamaah karena Allah Ta'ala, atau seperti apa? Maka kita kadang tidak ada lapas tertentu. Cukup di dalam hati niatkan untuk sholat zuhur, sudah selesai. Ada seperti dalam hati Anda, saya mau sholat zuhur, sudah selesai. Itu niat namanya. Ya, itu niat. Tidak ada lapas tertentu. Maka seseorang sekedar dia hendak sholat zuhur, ya sudah, berarti itu niat. Itu niat. Ya, Anda pengen asar pergi ke masjid, dalam hati Anda pengen sholat asar, maka itu sudah niat. Itu bagian dari niat. Itu maksudnya niat tersebut. Karena niat itu hanya membedakan. Karena ada orang cuma sekedar prakteknya melakukan Allahu Akbar, tapi dalam hatinya sama sekali tidak ingin sholat. Nah, itu karena niat itu ingin membedakan mana yang sholat, mana yang tidak mau sholat. Maka niat itu fungsinya adalah membedakan. Maka kalau sudah ada dalam hati ingin sholat, ya sudah. Itu niat sudah namanya. Ya. Walaupun tidak disebutkan sholat apa. Dia ingin sholat berarti itu yang dimaksudkan. Ya, karena dia ingin melaksanakan ibadah tersebut. Kemudian yang kedua, pada sholat tarawih itu penamaannya tidak ada. Sebetulnya sholat tarawih, penamaan sholat tarawih itu dikatakan pertama kali menamakan itu Aisyah, dari perkataan Aisyah. Aisyah mengatakan sallallahu Nabi sallallahu alaihi wasallam arba'an summa tarawwah. Kata Aisyah, Nabi SAW salat 4 rakaat kemudian beliau tarawwah, istirahat. Hadis ini, asar ini disebutkan dalam kitab Sunanul Kubra lil Baihaqi, tetapi sebagian ulama melemahkan asar ini sehingga kata mereka hadisnya lemah sehingga tidak bisa dijadikan penamaan salat tarawih. Dan fi'lan dan betulan hadisnya adalah dari sisi sanadnya terdapat kelemahan. Dan para ulama menyebutkan salat tarawih ini diambil dari perbuatan Nabi. Bahwasanya Nabi istirahat ya setiap 4 rakaat Nabi istirahat, maka diambillah penamaan salat tarawih. Nah, sekarang Ustadz, bagaimana niatnya? Maka tadi kita katakan niat itu tidak perlu spesifik seperti sholat tarawih atau sholat. Niat itu bisa seseorang mengatakan saya ingin sholat yang ini. Yang mana yang sholat yang ini itu adalah sholat tarawih. Maka itu sudah niat. Itu adalah bagian dari niat. Apalagi Anda katakan saya ingin sholat qiyamul lail. Maka sholat tarawih itu bagian dari qiyamul lail. Itu juga boleh, tidak ada masalah. Karena itu bagian dari qiyamul lail. Maka niat itu intinya dia membedakan antara sholat ini dengan sholat yang lain. Kalau Anda sekedar ingin sholat sunnah setelah isya, sholat berjamaah itu dalam hati Anda, maka itu sudah dikatakan Anda sudah niat sholat tarawih. Karena Anda sudah mengkhususkan ingin ibadah yang sudah diketahui secara
umum oleh kebanyakan orang, yaitu ibadah salat tarawih semacam itu. Wallahu a'lam. Taib, jazakumullah khairan katsiran atas jawabannya terkait pertanyaan dari Bapak Asmawi yang ada di Banyuwangi. Pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, saat ini Anda sedang mengikuti program live interaktif Kembali ke Hadis Nabi Muhammad SAW bersama Al-Ustadz Dr. Haikal Basyarahil MA Hafizullah Ta'ala. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami secara langsung di kesempatan kali ini, Anda dapat bergabung di 0821 706087 untuk WhatsApp call, atau Anda juga dapat bergabung di 033154460087. Live interaktif Kembali ke Hadis Nabi Muhammad SAW bersama Al-Ustadz Dr. Haikal Basyarahil MA Hafizullah Ta'ala, yang mana beliau merupakan anggota dan fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan pemirsa pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, sembari menunggu penelpon yang masuk, kita bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk melalui website. Di antaranya ada Prasetyo dari Jawa Barat, Bogor, Indonesia, yang bertanya bagaimana hukum khilafiyah adanya silang pendapat di antara ulama, di mana sebagian ustadz terlalu keras pengingkarannya terhadap suatu perbedaan masalah. Tafadhol Ustaz. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama bagaimana menyikapi khilafiyah di kalangan para ulama rahimallahu taala terhadap ustadz suatu keras mengingkari suatu permasalahan. Pertama, dilihat dulu dari jenis khilafnya tersebut. Apakah khilafnya itu khilaf yang berat atau khilaf yang ringan? Jadi khilaf itu ada khilaf yang madmum, ada khilaf itu yang dia adalah khilaf yang tidak madmum. Ya. Khilaf yang madmum itu adalah seseorang berselisih berdasarkan hawa nafsunya. Dia menyelisih suatu dalil berdasarkan hawa nafsunya, ini tercela. Khilaf semacam ini tercela. Ya. Karena dia mendahulukan hawa nafsunya, kemudian tidak mau menerima dalil dan seterusnya. Maka ini adalah atau khilaf yang tidak berdalil, tidak berlandaskan dalil, melakukan perbuatan bid'ah dan semisalnya, tercela. Ini harus diingkar dengan keras, pengingkaran yang sangat keras. Yang kedua, ada khilaf itu yang disebut oleh para ulama khilaf yang terpuji, atau dia disebut dengan istilahnya adalah khilaf yang mu'tabar, dia terpuji. Kenapa? Karena dia berdasarkan dalil yang kuat, berdasarkan dalil yang kuat. Dan terjadi sudut pandang, perbedaan sudut pandang dengan dalil tersebut. Nah, khilaf semacam ini tidak boleh diingkari. Khilaf semacam ini harus kita hormati pendapat orang tersebut dengan cara boleh kita merojihkan sesuatu, boleh. Di khilaf semacam ini boleh kita merojihkan, tapi ketika kita merojihkan, tidak boleh kita mencela pendapat orang yang berselisih dengan kita, ya, atau apalagi menghinakannya dan seterusnya, tidak boleh. Tapi cukup kita jelaskan yang kita yakini ini, yang rajih semacam ini, yang tidak rajih tidak semacam ini. Seperti contoh misalnya orang berkeyakinan misalnya doa kunut, misalnya kunut witir. Misalnya orang berkeyakinan kunut witir itu tidak dianjurkan, tidak disyariatkan. Khilafnya kuat, ini khilaf yang kuat. Karena hadisnya sebagian ulama melemahkan, tidak ada yang sahih. Sebagian lagi menghasankan. Maka dia katakan, saya katakan misalnya kunut witir itu tidak sahih hadisnya. Saya merujihkan ini, tapi dia tidak mencela orang yang berkunut di kunut witir misalnya. Seperti pula orang berkunut witir, dia tidak mencela orang yang tidak berkunut. Makanya kata Syekh Islam Taimiyah, ada perkataan yang sangat indah dari Syekh Islam Taimiyah. Kata beliau, kunut witir itu bagi yang melakukannya itu bagus, bagi yang meninggalkannya pun juga bagus, kata Syekh Islam. Nah, kedua-duanya bagus kata beliau. Dan ini insafnya adanya Syekh Islam dalam menyikapi sebuah permasalahan. Jadi keras atau tidak kerasnya sebuah permasalahan itu dilihat jenis masalahnya. Apakah masalahnya itu khilafnya berdasar atau tidak berdasar? Kalau khilafnya tidak berdasar, boleh kita keras mengingkari khilaf tersebut. Tapi kalau khilafnya berdasarkan dalil, masing-masing kuat, perbedaan sudut pandang, maka di sini tidak boleh seseorang keras dalam menyelisihinya, apalagi menghina ataupun merendahkan orang yang berbeda pendapat dengannya. Wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan katsiran atas jawabannya terkait pertanyaan dari Bapak Prasetyo yang ada di Bogor, Jawa Barat, bertanya terkait masalah khilafiyah. Selanjutnya kita bergeser ke Padang. Alhamdulillah sudah ada penelpon yang menunggu di line telepon, ada Ibu Hilda. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu, satu pertanyaannya. Iya, terima kasih Ustadz. Ustadz, saya seorang ASN yang masuk kerja jam 8 sampai jam 14. Kemudian pada jam-jam 12 atau jam 1, itu pekerjaan sudah nggak ada Ustadz, pelayanan sudah selesai. Apakah saya boleh pulang? Nanti saya ngambil absen lagi sekitar jam 14-nya atau jam 15-nya. Apakah boleh seperti itu Ustadz? Atau kita harus menunggu jam pulang? Baik.
Baik Ibu. Terima kasih Ustaz. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Ibu Hilda yang ada di Padang ini bertanya terkait masalah jam kerja Ustaz. Bagaimana jika jam kerja ditetapkan dari jam 8 sampai jam 14, kemudian di jam 13 ini sudah tutup pelayanan, dalam artian sudah tidak ada pekerjaan yang dilakukan. Ini apakah boleh untuk pulang sejenak kemudian nanti jam 14 kembali lagi untuk absen pulang Ustaz? Ya. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Jawabannya adalah tidak boleh ya. Seseorang al-muslimuna ala syurutihim. Seorang muslim itu harus sesuai dengan syaratnya. Maka kalau dia bekerja dari jam 8 sampai jam 2 siang, maka dia harus penuhi akad tersebut. Tidak boleh dia meninggalkan tempat kerja kecuali dengan izin. Izin dengan pihak manajemen atau dengan atasannya. Kalau diizinkan oleh atasannya maka tidak ada masalah. Tapi kalau tidak diizinkan maka tidak boleh. Walaupun tidak ada kerjaan. Karena kita harus sesuai dengan akad. Akad tertulis 8 jam ya 8 jam bekerja. Maka kita tidak boleh korupsi 1 jam ataupun walaupun tidak ada kerjaannya, akadnya demikian. Ya, kecuali kita minta izin pulang terlebih dahulu dan itu kalau diizinkan oleh atasan silahkan. Tapi kalau tidak diizinkan maka tidak boleh. Wallahu a'lam. Taib, jazakumullah khairan katsiran atas jawaban terkait masalah jam berakhir ya atau jam kerja di lingkungan masyarakat. Kita kembali ke website pemirsa sembari menunggu penelpon yang masuk. Saat ini Anda sedang mengikuti program live interaktif kembali ke hadis Nabi Muhammad SAW bersama guru kita Al-Ustaz Dr. Haikal Basyari Hafizullah Ta'ala yang mana beliau merupakan anggota dan fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Tafadhol Anda dapat bergabung bersama kami di 0821 untuk WhatsApp call atau di 0331 544 6087. Menunggu penelpon yang masuk pemirsa, kita bacakan pertanyaan dari website. Ini ada Ziva dari Daerah Istimewa Yogyakarta Sleman. Ini bertanya terkait dengan masalah menutup aurat ya, karena di rumah Ibu Ziva ini ada adik laki-laki angkat yang tidak ada hubungan kerabat. Sudah diasuh dari bayi dan sekarang sudah besar bahkan sudah balik. Namun sampai saat ini adik tersebut belum mengetahui kalau dia adalah anak angkat. Kalau saya di rumah tiba-tiba menggunakan jilbab saat ada adik saya, takutnya dia malah curiga dan bertanya-tanya kenapa kakaknya memakai jilbab di rumah. Jadi sebaiknya saya bagaimana, apakah tidak masalah jika saya masih menampakkan aurat yang biasa tampak seperti rambut kepada adik saya? Tafadhol Ustaz. Iya. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Jawabannya adalah tidak boleh ya. Seseorang tidak boleh dia menampakkan auratnya kepada adik angkatnya. Ya, tidak boleh dia tampakkan aurat karena itu bukan mahramnya. Walaupun sudah bertahun-tahun bersama dia di rumah. Kalau dia sudah balik, maka tidak boleh Anda tampakkan. Gimana Ustaz, saya ingin jaga perasaannya? Maka seharusnya orang tua menjelaskan dengan cara yang baik kepada anak tersebut bahwasanya dia bukan anak kandung. Sehingga jelas nasab. Karena kalau tidak dijelaskan itu tidak boleh. Karena nasabnya tidak jelas nanti anak tersebut. Ya, maka harus dijelaskan siapa orang tuanya sehingga dia bisa berbakti kepada ayah dan ibunya kalau masih hidup. Kalau seandainya meninggal dia bisa berbakti mendoakan kedua ayah dan ibunya yang ayah ibu kandungnya. Kalau seandainya dia sudah meninggal, kita tidak memberitahu, maka ini kita melakukan sebuah kesalahan. Ya, sehingga anak itu dia tidak bisa berbakti kepada orang tua kandungnya. Yang kedua, nanti anak itu terus akan melakukan kesalahan, hal-hal yang seharusnya tidak boleh ditampakkan kepada ibu angkatnya. Jadi dia melihat auratnya, maka itu tidak boleh. Maka harus dijelaskan ya. Takut nanti dia perasaannya hancur, enggak. Jelaskan dengan cara yang baik, minta tolong sama Allah ya, maka insya Allah dimudahkan. Anak itu kalau disampaikan dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut, maka insya Allah dia akan paham, dia akan mengerti. Maka dari awal itu harus dijelaskan ya, jangan sampai nunggu dia lama gitu ya. Ini tidak tepat ya. Nanti ini mengacaukan nasab ya, dan ini bahaya nanti ke depannya. Wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan katsiran atas jawaban dari pertanyaan Ziva yang ada di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, bertanya terkait dengan masalah aurat. Selanjutnya bergeser ke Abu Rumaiso yang ada di Makassar. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak, satu pertanyaannya. Ya, ini bisa 2 pertanyaannya. Ya, silakan Pak. Ya. Halo, ini pertanyaan pertama mengenai sholat tarawih. Ini itu kan ada hadisnya, barang siapa yang mengikuti imam sampai selesai witir dia akan mendapat pahala sholat
semalam penuh. Bagaimana jika ini yang imannya ini saat selesai tarawih diganti dengan iman yang lain yang sholat witir? Apakah itu tidak termasuk dengan sholat malam penuh? Ya penuh. Atau tetap bagaimana Ustaz karena imannya sudah diganti? Terus pertanyaan kedua, ini mengenai pakaian wanita yang sudah bercadar tapi dia masih memakai warna kayak ungu terang, merah terang, hijau terang. Bagaimana itu hukumnya Ustaz? Apakah boleh atau tidak? Baik, cukup Bapak? Ya Ustaz ya. Baik. Taib jazakumullah khairan katsiran. Abu Rumaiso yang ada di Makassar ini bertanya terkait hadis Nabi Muhammad SAW terkait masalah siapa saja yang mengikuti imam hingga terakhir ya, hingga mengikuti witir ini maka ia akan mendapatkan pahala seperti sholat semalam penuh. Nah namun bagaimana jika ada pergantian imam? Saat biasa ada di beberapa masjid itu memang melaksanakan pergantian imam baik itu di tengah tarawih maupun di tarawih ke witir, ini seperti apa? Kemudian juga bertanya terkait masalah wanita yang telah bercadar namun ia masih menggunakan pakaian yang berwarna terang seperti itu, bukan berwarna gelap. Tafadhol Ustaz. Baik. Ya, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Pertama, salat tarawih yang imamnya berganti di waktu witir dengan imam yang lain, apakah dia masih mendapatkan pahala dari hadis man shallama al-imam hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lailah? Barang siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, maka ditulis baginya sholat semalam suntuk. Apakah orang ini mendapatkan keutamaan hadis tersebut, ataukah dia tidak mendapatkan keutamaan hadis tersebut? Maka kita jawab adalah bahwasanya bergantinya imam tidak mempengaruhi keutamaan yang ada dalam hadis tersebut. Baik imamnya berganti di waktu witir ataukah di waktu qiyamul lail, di waktu tarawih itu, di pergantian tarawih, maka tetap dia dapatkan sholat semalam suntuk walaupun dengan imam yang berbeda. Karena itu masih dalam satu rangkaian sholat. Ya. Maka intinya dia sholat sampai selesai sholat tersebut walaupun imamnya berbeda. Maka dia mendapatkan ya keutamaan dalam hadis tersebut. Kemudian yang kedua tentang masalah seorang wanita yang pakaiannya masih warna cerah, warna ungu, warna hijau cerah dan semisalnya. Maka wanita hendaknya dia memilih pakaian itu adalah warnanya warna yang tidak menarik perhatian. Ya, maka berusaha seorang wanita itu mencari pakaian yang tidak menarik perhatian kaum laki-laki, seperti mungkin hitam, biru gelap, merah hati misalnya, atau hijau tua yang tidak menarik perhatian. Maka sunnahnya demikian. Adapun memakai pakaian-pakaian tersebut, maka itu tidak dianjurkan. Memakai pakaian yang warnanya cerah semacam itu tidak dianjurkan karena itu bisa menarik perhatian kaum laki-laki dan bisa menimbulkan fitnah. Wallahu a'lam. Taib. Itu namun untuk kondisi pertanyaan kedua untuk di luar rumah saja. Namun untuk di dalam rumah boleh menggunakan pakaian terang saja. Ya boleh. Kalau dalam rumah pakaian apa saja boleh kalau sama suaminya. Ya tidak ada masalah, tidak ada batasan. Taib. Kalau sama suami tidak ada batasan. Ya sama suami. Ya wallahu a'lam. Taib, jazakumullah khairan katsiran atas jawaban dari pertanyaan Abu Rumaiso yang ada di Makassar. Sembari menunggu penelpon yang masuk, kita bergeser ke pertanyaan dari website. Ada hamba Allah dari Jambi. Ini bertanya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ahsanallahu ilaik. Afan mau bertanya, sampai batasan mana kewajiban kita sama suami? Apakah misalnya mengambilkan makanan untuk suami itu juga termasuk wajib dilakukan, Ustaz? Bagaimana pula kewajiban kita kepada orang tua? Apakah sampai ke hal yang personal, misalnya orang tua melarang kita makan sesuatu, memakai sesuatu dan alasannya itu tidak kuat, apakah dalam hal ini kita juga wajib taat, Ustaz? Baik. Apakah mengambil kan sesuatu untuk suami, makanan, itu bagian dari kewajiban seorang istri? Maka istri itu wajib dia berkhidmat kepada suaminya, bermuamal dengan cara yang baik. Sebagaimana Allah memerintahkan suami bermuamal dengan cara yang baik, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Hendaklah kalian gauli istri kalian dengan cara yang baik. Maka wanita pun juga disuruh untuk menggauli suaminya dengan cara yang baik. Maka di antara bentuk muamalah adalah melayani suami, berkhidmat sama suami, mengambilkan sesuatu, dia membutuhkan sesuatu dilayani. Maka ini bagian dari muasyarah bil ma'ruf, dan ini bagian dari bentuk seorang wanita dia berkhidmat kepada suaminya. Maka tetapi juga suami hendaknya dia memudahkan urusan istrinya. Jangan dia mempersusah urusan istrinya. Jangan segala sesuatu
dilayani air putih, minta ambilkan air putih pada dia dekat dia sana, istrinya jauh di belakang sana, dia panggil untuk tuangkan, pada air putih ada di depan dia misalnya. Maka dia berusaha juga meringankan istri, tidak membebaninya. Tapi juga seorang istri tugasnya adalah berkhidmat full untuk suaminya. Inilah yang makna dari wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ya, semacam itu. Jadi kalau suami minta ambilkan nasi, minta ambilkan piring, minta ambilkan ini, maka hendaknya seorang istri melayaninya ya dengan cepatnya, berusaha dia terbaik pelayanan yang diberikan kepada istri. Kemudian yang kedua tentang masalah sampai mana batas kewajiban kita sebagai seorang anak mentaati perintah orang tua. Kalau ada orang tua kita melarang kita seperti ini, menyuruh kita seperti ini, yang mana itu tidak cocok dengan kita, apakah wajib kita taat? Maka kalau seandainya orang tua melarang sesuatu, misalnya dari pakaian ini, dari baju ini, apakah wajib taat? Maka kalau itu menimbulkan mudarat bagi Anda, tidak wajib taat. Jadi kalau ada perintah orang tua yang menimbulkan mudarat bagi anaknya, itu tidak wajib taat, walaupun perkara dunia. Walaupun perkara dunia tidak wajib taat. Tapi kalau tidak menimbulkan mudarat, ya, maka tidak hendaknya seorang anak melaksanakan apa yang diperintahkan orang tuanya. Tapi menimbulkan sesuatu yang tidak nyaman bagi anak tersebut, maka tidak wajib dia taat pada perkara-perkara dunia, apalagi sampai menimbulkan mudarat. Wallahu a'lam. Taib, jazakumullah khairan katsiran atas jawaban dari pertanyaan hamba Allah yang ada di Jambi. Bergeser pemirsa ke penanya dari line telepon. Ada Bapak Alamsyah yang sudah menunggu dari Manado. Assalamualaikum Fatwa TV, Bapak Alamsyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Bapak pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ingin bertanya Ustaz tentang perihal masalah zakat fitrah yang biasa diberikan setiap bulan Ramadan. Iya. Bagaimana kalau langsung kita berikan pada yang berhak menerima, atau kita berikan pada yang badan zakat yang dibentuk oleh pemerintah setempat di daerah saya? Baik. Baru hukum zakat fitrah sendiri itu hukumnya wajib bagi setiap muslim, baik yang kaya maupun yang muslim. Iya Bapak. Yang kaya dan yang miskin maksudnya. Baru yang kedua, apakah muntah itu bisa membatalkan puasa? Baik, cukup Bapak. Cukup ya. Baik, terima kasih Bapak Alamsyah yang ada di Manado yang bertanya terkait masalah zakat, Ustaz. Apakah zakat fitrah itu boleh dikeluarkan kepada masyarakat yang membutuhkan secara langsung atau harus melalui badan zakat yang dibentuk oleh pemerintah? Kemudian apa maksud dari kewajiban zakat baik yang kaya maupun yang miskin? Dan juga penanya bertanya terkait masalah hukum muntah saat puasa Ramadan. Tafadhol Ustaz. Iya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama, bolehkah zakat fitrah itu disalurkan secara langsung kepada fakir miskin? Boleh. Tidak ada masalah Anda kasihkan langsung tanpa melewati lembaga tertentu, yayasan tertentu, maka tidak mengapa. Itu diperbolehkan, tidak ada masalah. Silahkan Anda ngasih secara langsung atau melewati perantara dari lembaga, yayasan atau wakil dari pemerintah, maka tidak mengapa. Yang mana yang mudah bagi Anda, itu yang Anda lakukan. Kemudian yang kedua, apa dari kewajiban orang berzakat tersebut? Kewajiban dari orang berzakat tersebut hendaknya dia keluarkan zakat tersebut sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah dari harta zakat tersebut. Kemudian hendaknya diserahkan kepada orang yang berhak, bukan orang yang tidak berhak, maka diserahkan kepada orang yang berhak. Maka semacam itu saja kewajibannya, dikeluarkan sesuai dengan aturan syariat, berapa persentasinya, dan diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya. Ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Kemudian yang ketiga, apakah muntah sengaja itu membatalkan? Apakah muntah itu membatalkan puasa? Maka muntah itu baik sengaja ataupun tidak sengaja itu tidak membatalkan puasa. Adapun hadis man dara al-qai falaysa alaihi qadha,
wa man istaqa amdan falyaqdi wa man darul qaif falaysa alayhi qada. Barang siapa muntah dengan sengaja maka hendaklah dia mengqadha, ada pemuntah tidak sengaja maka tidak qadha. Maka hadis ini adalah hadis yang lemah. Rawi yang meriwayatkan hadis ini Abu Hurairah mengingkari bahwasanya muntah itu membatalkan puasa. Padahal beliau meriwayatkan hadis ini. Oleh karena itu hadis yang mengatakan muntah itu membatalkan puasa itu hadisnya lemah. Yang benar adalah muntah itu tidak membatalkan puasa, baik itu sengaja ataukah tidak sengaja. Wallahu a'lam. Taib, jazakumullah khairan katsiran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan dari Bapak Alamsyah tadi sekaligus menjadi pertanyaan terakhir kita di kesempatan kali ini. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran atas waktu, kesempatan dan ilmu yang telah diberikan. Mudah-mudahan Ustaz, keluarga beserta tim selalu diberikan kesehatan dan perlindungan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, usai sudah perjumpaan kita di kesempatan kali ini live interaktif kembali ke hadis Nabi Muhammad SAW bersama Al-Ustadz Dr. Haikal Basyari Lema hafizallahu ta'ala. Insya Allah besok pagi akan ada program live interaktif bersama Al-Ustadz Dr. Syufyan Baswedan MA hafizallahu ta'ala dengan tema meneladani akhlak Rasulullah SAW pukul 6 sampai dengan pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Silakan Anda dapat mengikuti program live interaktif tersebut dari pukul 6 hingga pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Selanjutnya, selain itu Anda juga dapat mengikuti program-program Fatwa TV baik secara live melalui channel YouTube maupun satelit Telkom 4 Merah Putih atau mengunjungi www.fatwa.com, www.fatwa.tv.id atau beberapa media sosial yang sudah terverifikasi. Selain itu kami juga mengajak Anda semuanya untuk bergabung bersama kami mendukung program Fatwa TV dengan menyisihkan sebagian harta yang Anda miliki dengan mengirimkan atau mentransfer ke nomor rekening yang tersedia di layar Anda saat ini. Pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, usai sudah perjumpaan kita di kesempatan kali ini live interaktif kembali ke hadis Nabi Muhammad SAW bersama Al-Ustadz Dr. Haikal Basyari MA hafizallahu ta'ala. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pada kesempatan kali ini, mengucapkan pamit undur diri dan memohon maaf apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat kami bacakan atau pertanyaan-pertanyaan yang mungkin terbatas karena waktu yang sangat terbatas. Dan kami pamit undur diri dari hadapan Anda semuanya. Kita tutup. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya bersuci untuk Terima kasih Bapak.